Ya baik, kita mulai saja ya. Web kita sama-sama membaca basmalah. Untuk yang minggu ini kita di web yang ketiga ini ada tugas ya. Ada tugas satu yang harus dikerjakan dan hari Sabtu sudah Bapak kirim ke LMS-nya. Kemudian ini Bapak lihat saja siapa-siapa yang sudah ngumpul ya. Ini sebentar, ini mata kuliah arsip ya, otomasi kearsipan. Wardah kemarin yang diskusi bisa aktif nggak? Maksud Bapak bisa dikomentari nggak diskusinya? Kalau untuk yang otomasi Pak, itu tadi saya sudah coba, yang diskusi satunya sudah bisa Pak. Oh, berarti ini ya, berarti memang tanggalnya tidak, ya Bapak abaikan, berarti kapanpun bisa itu berarti ya? Tapi yang penilaian diskusi satunya nggak bisa Pak. Penilaian diskusi satu ya. Coba lihat, mungkin belum di ini apa? Ini ya, penilaian. Keterangannya apa? Gimana? Grup ya? Kalau nggak salah. Ini satu ya. Diskusi yang pertama, yang ini ya. Coba Bapak lihat settingnya. Jangan-jangan ada setting yang salah. Yang lainnya bisa ya? Bisa Pak. Ya, karena ini pokoknya kasih komentar ya, walaupun sedikit, karena ini nanti akan ini juga apa? Dihitung sebagai aktifan ya. Ini sudah jelas. Kemudian diskusi settingnya sudah, ini setting sudah general. Oh, mungkin ini sudah diabaikan. Atau grup ya. Terdiskusi grading. Nanti kita coba lagi nih ya, coba lagi Bapak setting lagi lah, samakan dengan yang bisanya. Mungkin ada tanggal atau setting contrengnya yang tidak sesuai mungkin ya. Nanti. Ya, ini kita masuk di ini ya, apakah arsipan kita otomasi kearsipan. Kalau otomasi kearsipan bisa ya, berarti yang ini Bapak lihat aja jelas yang nomor yang ini tiga tugas ya, tugas Bapak lihat dulu berapa orang yang sudah kumpul. Ini tugas 5 orang ini sudah Bapak kasih waktu sampai tanggal 31, sampai besok jam 11 ya, besok jam 11 ya. Berarti ada, masih bisa yang belum ya, 4 orang lagi. Ini yang sudah Bapak lihat. Ya, Wahyu Dimas, Siti Wardah, Adriansa, Aman Maulana ya, sama Sulastri. Ya, nanti yang lain silahkan ini aja, masih Bapak kasih ada tenggang waktu tuh ya. Kemudian ini presensinya Bapak lihat juga nih, biar sekali lewat. Ini sudah ada 3 orang ya, sementara Aman Maulana, Wahyu Adimas, Siti Wardah ya. Ini Bapak absen dulu saja, nanti di akhir materi Bapak absen lagi kehadiran ya. Ini tanggal
kemudian Wahyu Dimas ya, ada ya Wahyu Dimas ya, kemudian Siti Wardah, oh ya ini nomor 2 ya, Siti Wardah, Aman Maulana ya, Aman Maulana sementara nih 3 orang ya, 3 orang ya, Aman Maulana ada ya. Ya, ini nanti di ini aja. Ada ya? Oh iya, ya. Oke. Berarti Bapak absen dulu. Sementara ya. Ya, ini ya. Ini sudah kita masuk di web ketiga ini. Konsep otomasi kearsipan ya. Kemarin kita di web 2 itu ada model 2 dan 3 ya, sudah sejarah dan bagaimana teknologi itu keterkaitannya ya, sudah ya. Ini jadi kita ini balik ke konsep otomasi kearsipan secara umum. Nanti kita cek konsep itu apa ya, otomasi apa, baru kemudian kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan penerapan otomasi kearsipan ya. Ya, baik, kita langsung saja ke materi kita ya. Di sini Bapak sudah masuk ke LMS-nya, mungkin sudah di download ya, sudah bisa. Di sini materi tutorial online ketiga, ini otomasi dalam kearsipan, ASIP 432 ya. Konsep otomasi kearsipan ya. Nah, kita di awal-awal juga sudah pernah berbincang mengenai konsep ya. Nah, ini konsep ini sering juga kita dengar ya, kalau di setiap ada kegiatan, setiap ada penelitian ya, kemudian juga ada kita misalnya mau ada acara di lingkungan sekitar kita ya, ini biasa disampaikan ini konsep acara kita seperti apa gitu ya, konsepnya seperti apa. Maka secara umum kita maknai konsep itu ada yang dianggap sebagai rancangan ya. Ini kita balik lagi ke awal lagi ya. Jadi konsep adalah rancangan ya. Rancangan bisa rancangan kegiatan, bisa rancangan acara, bisa rancangan ya masa depan juga bisa kita anggap konsep hidup misalnya ya. Ya berarti kan kita juga mengartikan merancang kehidupan seseorang, kehidupan kita di masa depan, misalnya itu juga sebagai konsep. Bagaimana konsep kuliahnya misalnya kan, konsep perkuliahannya seperti apa, jadi metodenya ada, cara-caranya seperti apa ya. Nah itu dianggap sebagai konsep atau rancangan ya. Nah jadi kita ingat saja bahwa konsep adalah rancangan ya. Kalau kita kembangkan lagi, rancangan di dalam KBBI juga bisa kita maknai rancangan ya. Rancangan itu sesuatu yang sudah dirancang ya, memang namanya rancangan ya, hasil merancang rencana atau program atau desain. Nah jadi akhirnya banyak pengertiannya ya. Konsep bisa dianggap sebagai rancangan, rancangan itu sendiri dianggap sebagai desain. Nah kan desain dianggap juga sebagai program ya, biasanya programnya bagaimana gitu ya, berarti itu juga berbicara masalah konsep kan, masalah rancangan gitu kan, bagaimana desainnya gitu, rencananya bagaimana. Jadi nanti kalau kita bagaimana konsep otomasi kearsipan, berarti bagaimana rancangannya, bagaimana rencananya, bagaimana programnya dalam kegiatan otomasi kearsipan.
Nanti seperti biasa ya, nanti siap-siap saja, nanti setelah Bapak ada materi juga bisa menyampaikan ya, biar kita ada ini ya, ada eh, mungkin saja ada pemahaman baru ya terkait dengan konsep ini. Nanti Bapak tunjuk mungkin sekitar 3 atau 5 menit ya. Misalnya ini tentang konsep ya, konsep otomasi kearsipan. Nah, jadi itu ya. Jadi, konsep adalah rancangan atau bisa diartikan sebagai apa ya, rencana, kemudian juga bisa diartikan sebagai program, bisa diartikan sebagai desain. Nah, ada juga yang menganggap bahwa konsep itu adalah konsep ini adalah buram surat. Nah, kalau zaman dulu kita ada surat, membuat surat namanya buram surat, atau misalnya dummy ya. Nah, sering kalau kita membuat kita ada ingin mencetak buku di penerbit, nah itu nanti kita kirim berkasnya, kita kirim tulisan kita, nah lalu mereka memberikan ke kita dummy namanya ya. Dummy itu konsepnya, rancangannya, maksudnya ini tata letaknya, ini aturan percetakannya gitu kan. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Atau kalau dalam jurnal bisa saja dimaknai sebagai gaya selingkungnya gitu ya, selingkung ya, ada gaya selingkung. Nah, itu juga dianggap sebagai konsep penulisan kita seperti ini kalau di jurnal gitu ya. Nah, kalau di sini berarti kan ini sudah ada 3 macam ya, ada rancangan, ada buram, surat, atau dummy. Nah, itu juga dianggap sebagai konsep. Maka kalau ada kalimat konsep otomasi arsip, konsep otomasi kearsipan, berarti rancangan atau rencana atau desain dari otomasi arsip. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian kita masih pahamkan dulu terkait konsep ini. Yang kedua, konsep itu juga bisa dipahami sebagai ide ya. Jadi ide atau misalnya ide ini ide yang diartikan atau diabstraksikan dari sebuah peristiwa yang konkret, yang nyata ya. Nah, jadi ada sebuah peristiwa yang nyata, kemudian kita ada ide, lalu kita buat suatu rancangan. Nah, itu berarti kan, itu diartikan sebagai konsep. Nah, jadi ada yang mengartikan bahwa konsep itu adalah ide. Nah, ide itu artinya adalah pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa yang konkret. Jadi kalau kita misalnya ada di dunia dagang misalnya, bisnis, kemudian ada sesuatu yang bisa menghasilkan kemajuan dari dagang kita misalnya, atau menghasilkan keuntungan, maka lalu kita buat ide kita itu ya, kita rancang ide itu melihat dari peristiwa yang konkret di lapangan gitu, yang terjadi di lapangan. Maka kita ini adalah ide dari kita gitu kan. Nah, itu juga konsep ya. Konsep juga bisa diartikan sebagai ide. Jadi ini dari sudut pandang lain ya, dari sudut pandang sosial kemungkinan ya, bahwa di apapun yang ada di dalam pikiran kita, untuk lalu kita tuangkan dalam pemikiran kita, karena itu adalah sebuah peristiwa yang nyata, konkret terjadi. Nah, lalu kemudian kita muncul pemahaman kita, nah ide kita, entah untuk menyelesaikannya atau untuk menginformasikan kepada orang lain. Nah, itu juga dianggap sebagai konsep ya. Nah, kemudian ada juga konsep ini dimaknai sebagai gambaran ya. Nah, gambaran atau gambaran mental dari objek. Nah, ini berarti dari sudut pandang lain lagi ya.
bisa dari sudut pandang sosial ya, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau tadi ide dianggap sebagai satu pengertian diabstraksikan dengan satu yang konkret, misalnya kan kita bisa artikan ya, kalau kita misalnya ada satu kalimat, satu istilah dapat mengandung dua konsep yang berbeda. Nah, itu kan berarti di situ satu istilah bisa mengandung dua ide gitu kan. Nah, jadi satu istilah dapat mengandung dua ide yang berbeda. Berarti kan tadi kalau kita buatnya konsep berarti ide ya, ide atau ide atau satu yang ada dalam satu kenyataan kemudian diabstraktikan secara nyata. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai konsep ya. Oh, ini ada Dewi Puspitasari ya. Risa, halo. Halo, assalamualaikum. Aman Maulana ada ya? Rita. Ini Dewi Puspitasari ini ya? Halo? Ya. Iya, Pak. Dewi ya? Dewi Puspitasari ya? Tadi oh iya. Tadi sakit ya? Yang sakit siapa tadi ya? Yang sakit waktu pagi sempat izin ya? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Tadi baru Bapak sampaikan pengertian dari konsep ya. Jadi kalau nanti kita konsep otomasi kearsipan, berarti konsep sudah dimaknai sebagai rencana atau rancangan, atau misalnya ada diartikan sebagai ide. Nah, kemudian ada lagi yang mengartikan bahwa konsep diartikan sebagai gambaran mental ya, gambaran mental dari objek atau proses ataupun apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami segala sesuatu hal yang lain ya. Nah, ada juga konsep ini tentang gambaran dari satu objek ya. Objek itu misalnya ya satu peristiwa ya, lalu kita pahami dengan akal budi kita, kemudian kita juga digambarkan, diuraikan, dideskripsikan sehingga orang lain bisa paham. Itu juga bisa diartikan sebagai konsep ya. Nah, jadi itu beberapa pengertian tentang konsep ya. Jadi konsep ada yang dianggap sebagai peristiwa, ada dianggap sebagai ide, ada sebagai rancangan, ada rencana atau desain, atau juga hal-hal gambaran satu objek kemudian diabstraksikan dengan akal budi kita dan kita pahamkan kepada orang lain. Jadi itu konsep ya, konsep secara umum pengertiannya. Jadi kalau konsep otomasi kearsipan berarti rancangan, ide atau gambaran dari satu objek tentang kearsipan ya, otomasi kearsipan, desain, atau bisa juga tadi diartikan sebagai apa tadi ya, ada dummy ya, kalau kita buku dummy gitu ya, ini rancangan sementaranya gitu kan. Jadi kalau sudah disetujui baru kita bisa laksanakan ini ya, laksanakan otomasi kearsipannya ya. Jadi ini ada kayak Bapak catat dulu, Dewi, Risa sudah ada juga ya, Risa. Wah, oke, ada tuh 2, 3, 6 ya. Oke, baik. Nah, lalu selanjutnya
Ini kita balik lagi ke ini ya, ke materi kita. Tadi kita sudah belajar mengenai konsep secara umum. Nah, kemudian nanti ada dua hal yang ini ya, ada dua hal yang akan kita maknai tadi, akan kita diskusi kita bersama. Yang pertama, konsep otomasi kearsipan. Konsep nanti rancangan atau bentuk atau desain itu nanti ada dua macam ya tentang otomasi kearsipan. Yang pertama adalah bentuk otomasi kearsipannya. Nah, nanti bentuk ini bisa digambarkan sebagai kegiatannya ya, kegiatan otomasi kearsipan seperti apa yang dilakukan dalam satu lembaga. Nah, nanti bentuknya misalnya ya, kalau kita kegiatan kan ada arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, nanti apakah dia bentuk itu masih manual atau elektronik? Nah, itu konsep dasarnya tentang pelaksanaan otomasi kearsipan. Baru kemudian dilengkapi dengan yang kedua, ini ada infrastrukturnya ya. Nah, infrastrukturnya nanti juga akan dilihat. Konsep itu berisi dua konsep otomasi. Yang satu, bagaimana bentuk otomasi kearsipannya, apakah manual ataukah sudah elektronis ya. Kemudian infrastruktur apa ya, infrastruktur apa yang dimiliki ya. Kalau kita maknai, infrastruktur itu artinya prasarananya ya, prasarana yang ada di dalam satu lembaga itu ya. Jadi konsep otomasi kearsipan, yang pertama kita akan melihat desain atau rancangannya, apakah bentuknya ya, bentuknya masih manual atau bentuk sudah terotomasi elektronis ya. Kemudian yang kedua, infrastrukturnya yang harus dimiliki oleh satu lembaga atau organisasi. Nah, infrastruktur ini bisa dimaknai sebagai sarana. Kemudian kalau kita artikan sarana itu ya segala sesuatu yang menunjang ya, yang menunjang penunjang utama, itu kan prasarana ya, penunjang utama dalam penyelenggaraan suatu proses. Ya, prosesnya misalnya proses usaha, proses pembangunan, proses proyek misalnya. Nah, itu kan biasanya ditanya infrastrukturnya. Desa misalnya kan, infrastrukturnya seperti apa? Berarti segala sesuatu yang menunjang penunjang utama. Ya, kalau kita infrastruktur desa berarti jalan misalnya kan, penunjang utama. Nanti kalau di otomasi kearsipan, apa nih infrastrukturnya? Itu nanti apakah harus ada komputernya, harus ada jaringannya. Nah, itu nanti kita bicarakan itu ya, tentang infrastrukturnya. Kemudian juga bentuk otomasinya, bentuk arsipnya seperti apa, apakah masih dinamis ataukah sudah dirubah menjadi arsip statis. Nanti arsip dinamis itu apa saja yang dia lakukan. Nah, nanti baru arsip dinamis, statisnya juga apa yang dilakukan. Nanti itu yang akan mempengaruhi konsep pembentukan dari otomasi kearsipan ya. Karena ada dua hal dasar yang harus dievaluasi, baru nanti bisa kita lakukan kegiatan otomasi kearsipannya. Nah, sebelum Bapak uraikan nanti terkait dengan bagaimana bentuk dan bentuk dari penerapan kearsipannya ya, nanti ada dinamis dan statisnya, dengan bagaimana infrastrukturnya. Nah, ini seperti tadi ya, mungkin silakan Anda nanti ada wakil ya, salah satu yang putra satu, yang cewek satu ya, menguraikan masih dasar dari konsep otomasi kearsipannya. Nah, kalau itu sudah paham, baru kita melanjut ya, sesuai pemahaman masing-masing ya. Silahkan, dua orang nih Bapak tunjuk ya. Wahyu Adimas ada? Ada Wahyu? Iya Pak. Ya, tadi sudah Bapak uraikan, kameranya aktif ya. Tadi sudah Bapak uraikan konsep otomasi kearsipan
Nah, Wahyu Adimas silahkan menjelaskan atau membacakan serah ya yang jelas apa yang dimaksud dengan konsep otomasi kearsipan ini sebenarnya aktivitas apa gitu ya, aktivitas kegiatan apa di dalam satu organisasi ya. Kemudian ya semampunya mungkin 3 sampai 5 menit lah ya. Baru nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan Wahyu Adimas. Boleh dari modul, boleh dari manapun ya, silakan. Dari Google juga boleh. Ya. Ya. Merupakan rancangan program atau pemikiran yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar. Karena dengan dibutuhkannya suatu rancangan, kita dalam melakukan kegiatan dapat dengan mudah dan juga kita bisa memahami dan mengerti apa maksud dari kearsipan tersebut, dan juga konsep dan juga dari pemahaman itu dapat merubah stigma masyarakat tentang kearsipan, dari yang menganggap kearsipan itu menyusahkan atau menyulitkan. Karena arsip itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita, Pak. Ya. Ya. Ya baik ya. Itu dari Wahyu Adimas. Kita maknai memahamkan orang tentang konsep kearsipan. Kemudian juga kita sebagai insan yang memang bergerak di bidang kearsipan juga ya bukan hanya ini saja, membuktikan bahwa arsip ini sebenarnya dari semenjak kita lahir tidak akan lepas. Sebenarnya kalau kita ini sebenarnya satu kebanggaan ya di orang-orang yang bergerak di bidang kearsipan ini kan. Bahkan arsip inilah yang bisa menyelamatkan hidup orang ya, bisa menyelamatkan semua persoalan kehidupan. Misalnya dia, kalau kita lihat sekarang ya, berkena kasus dan lain sebagainya, itu data inilah yang menjadi bukti ya kalau kita orang baik kemudian kita tidak melakukan apa-apa terus difitnah, ini data kita ada, kita tidak melakukan, tapi kita ada arsip. Jadi sebenarnya benar kata Wahyu Adimas tadi ya, kita pahamkan di samping nanti kerjanya tidak sulit lagi dengan otomasi ini, juga bahwa sebenarnya profesi yang kita geluti yang tentang kearsipan ini adalah prosesi yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia gitu kan. Itu kita harus bangga sebenarnya ya. Jadi sekarang kita tinggal buktikan ke masyarakat, bahwa tinggal kita membawa ke masyarakat bahwa apapun ya yang ada di dalam kehidupan kita jangan sampai melupakan arsip gitu. Bahkan bisa jadi kenangan hidup kita kan ya. Kita ada acara kita mulai dari lahir, kemudian kita bernikah, kemudian punya anak dan lain sebagainya, semuanya bisa diarsipkan. Apalagi di zaman yang sekarang ya, serba bisa kita menyimpan data kita itu ya dengan mudah gitu ya. Tinggal kita selamatkan kenangan hidup kita misalnya. Oh ini bisa kita untuk bercerita kepada anak cucu kita, ya kan? Ini buktinya gitu kan. Kita pernah kuliah di bidang kearsipan, ada buktinya, ada arsipnya gitu. Jadi sebenarnya tidak lepas dari kehidupan kita ya. Ini sebenarnya kalau kita resapi
ilmu ini ilmu yang merinding kalau orang meresapinya ya, memahaminya, bahwa kita tidak boleh dan tidak bisa mengabaikan arsip itu dalam kehidupan kita ya. Dan ada manfaatnya, ada buktinya untuk kehidupan kita ya. Orang baik, orang yang jahat bisa diarsipkan, walaupun kadang-kadang kita tidak menulisnya gitu ya, tapi dia terekam dalam otak manusia misalnya kan. Oh, di masyarakat orang itu baik, sebenarnya dia mengarsipkan gitu ya. Jadi kita memberikan satu peristiwa tanpa tercatat dengan orang, tapi dia ada di benak mereka juga, itu sebenarnya arsipnya. Jadi itu tadi yang Bapak sampaikan, tidak lepas dari kehidupan manusia. Bahkan kalau di buku-buku, di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu, arsip itu bisa diibaratkan seperti daur hidup manusia gitu kan. Ada kelahiran, ada penggunaannya, kemudian ada kematiannya, penyusutannya dan lain sebagainya. Jadi seperti bernyawa ya. Kadang-kadang itu ya, mungkin sesuatu yang dianggap biasa tapi bisa menyelamatkan kita misalnya kan, bisa membuktikan aktivitas yang kita lakukan. Nah, itu ya, semuanya kan itu arsip ya, kita anggap sebagai rekod atau rekaman ya, rekaman kita yang sudah dijadikan menjadi dokumen. Dan tadi kalau balik lagi ke konsep arsip, nah, kalau kita akumulasi secara keseluruhan, ini sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya, kehidupan kita di baik individu, lembaga negeri, lembaga swasta, semuanya bisa masuk kemana-mana ya. Seperti kalau bidang keilmuan lain, kemungkinan matematik bisa masuk kemana-mana. Ini arsip sebenarnya seperti itu ya. Bahkan lebih luas kemungkinan dari perpustakaan ya. Kalau kita kaji semuanya gitu ya, karena ini menyangkut seluruh kehidupan manusia kan, kehidupan sosial, bermasyarakat, agama dan lain-lain. Bernegara pun kita tidak akan lepas dari arsip ya. Ya, baik, itu satu lagi dari yang putri, yang ceweknya ya. Mungkin bisa ini kalau nyambut saja ya. Risa atau Sulastri? Risa ada? Atau Sulastri? Dengar suara Bapak? Risa ada ya? Risa Apriani atau Sulastri, dengar suara Bapak? Dengar ya. Kalau tidak terdengar ya balik lagi ke Siti Wardah nih. Siti Wardah? Iya Pak, ini Sulastri. Oh, Sulastri ya. Sulastri silakan semampunya Sulastri uraikan konsep otomasi kearsipan yang Sulastri ketahui, misalnya bagaimana pentingnya, bagaimana ini manfaatnya untuk di lembaga, atau misalnya pengertiannya, tujuannya, silakan. Kalau bisa kameranya bisa, silakan diaktifkan. Kalaupun tidak ya suaranya nggak apa-apa deh. Ya. Masih di mute ya. Gimana Sulastri? Konsep Silakan. adalah rancangan atau dari sebuah pemakaian gambar dari
suatu objek peristiwa, sedangkan otomasi kearsipan semua hal dialihkan menjadi kemampuan kearsipan, Pak. Ya, maaf ya Bapak sambil minum ini. Ya, Sulastri sudah berbincang masalah konsepnya, kemudian juga ada ke otomasinya ya. Ya, tadi sudah disampaikan ya konsep yang sudah dari Wahyu Adimas juga, dari Bapak juga, kemudian tadi Sulastri nyampaikan bahwa ya rancangan terkait dengan, kalau di sini berarti kaitannya dengan otomasi ya, otomasi kearsipan. Nah, otomasi juga kemarin kita sudah sempat dari awal ya sudah kita artikan otomasi adalah suatu tindak ya. Jadi suatu program yang bertindak sendiri, nanti kalau sudah diprogram dia akan bekerja, akan sesudah diperintah kemudian saling berantai, aktivitas lainnya juga bisa selesai ya. Ya baik ya, masing-masing sudah menyampaikan terkait dengan konsep ini. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Pak akan jelaskan dua hal tadi ya. Jadi kita sudah belajar konsep otomasi kearsipan. Nanti ada dua hal dasar. Kita ke materi ya. Yaitu bentuk otomasi kearsipan, kemudian infrastruktur. Nah, bentuk otomasi kearsipan ini kita akan melihat tentang bagaimana aktivitas di lembaga ya, bentuk aktivitas di lembaga. Nanti kita akan lihat bagaimana penciptaan arsip, kemudian juga yang lainnya. Nanti bentuk aktivitas kearsipan di dalam satu lembaga itu ada dua macam ya. Jadi ada yang aktivitas dinamis atau ada yang aktivitas arsip statis. Nah, aktivitas arsip dinamis nanti dibagi dua lagi, ada yang aktif, ada yang inaktif. Kemudian yang statis tetap ya itulah yang dianggap sebagai arsip nanti kan. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk dari arsip yang dinamis ya. Apa saja kegiatan arsip dinamis itu? Yang pertama adalah penciptaan. Nah, di sini ada namanya penciptaan arsip ya. Ini adalah kegiatan arsip dinamis. Jadi arsip dinamis adalah ya penciptaan, pemeliharaan dan penggunaan serta penyusutan. Nah, jadi nanti arsip dinamis berakhir pada penyusutan ya. Penyusutan nanti dilanjutkan oleh kegiatan arsip statis ya. Nah, nanti di arsip statis juga nanti diolah lagi. Apa saja yang dilakukan di arsip statis? Yang pertama adalah akuisisi. Nah, akuisisi ini sudah kita bisa pahamkan. Akuisisi adalah bagaimana penerimaan ya, pengumpulan, kemudian juga ada dimaknai sebagai pemeliharaan ya, pengelompokan. Nah, itu di akuisisi ya. Kalau kita misalnya di sini, lembaga di sini ada lembaga arsip nasional ANRI ya. ANRI itu dia nanti mengakuisisi yang menerima, kemudian bisa juga selain menerima juga menyatukan. Nah, itu sebenarnya kegiatan akuisisi ya. Jadi yang kita sering dengar ini misalnya penyerahan arsip ke ANRI misalnya, itu sebenarnya aktivitas akuisisi. Nanti itu kegiatan orang-orang yang di bagian arsip statis. Pokoknya mengakuisisi gitu ya. Apakah dia memberikan, apakah dia pemeliharaan atau penyerahan ya. Nah, itu
diakuisisi dulu gitu ya. Nah, ini bahasa arsipnya ya. Baru nanti diolah ya, diolah lagi gitu kan. Sudah diolah nanti dipreservasi. Nah, itu bagian dari statis itu ya. Sudah jadi arsip nanti ada kegiatan preservasi. Preservasi ini maknanya bisa pemeliharaan ya, bisa pengawetan gitu kan. Bisa juga pengamanan ya, pengamanan. Nah, itu akuisisi. Jadi nanti kalau dia sudah lari ke statis, itu orang-orang statis kerjanya ya. Jadi statis tidak lagi mencipta. Kalau mencipta dia nanti kerjaan orang-orang yang masih dinamis ya. Nah, kerjaan orang-orang yang dinamis. Nah, itu ini ya, kalau kita bedakan ininya, bentuk penerapan dalam satu kearsipan gitu. Jadi kenapa konsep otomasi kearsipan? Nah, kita lihat dulu aktivitas kegiatannya itu. Nanti kegiatan arsip dinamisnya seperti apakah masih manual ataukah sudah terotomasi ya, atau sudah elektronik. Begitu juga yang statisnya. Nah, nanti baru kita baru pelaksanaan otomatisnya bisa dilaksanakan, atau memang belum ya, nanti berarti dirancangkan. Kalaupun misalnya sudah, berarti bagaimana peningkatannya untuk pengembangannya, bahkan bisa nanti bergabung dengan arsip-arsip lain ya, dalam misalnya OneCert, atau misalnya kalau di ilmu perpustakaan itu ada UCS ya, Union Catalog System. Nah, kalau di sini berarti kan mungkin Union dokumen sistem misalnya kan, seperti itu ya. Jadi dokumen yang digabung dengan lembaga-lembaga lain jadi satu, sehingga kita bisa, kalau ada yang butuh, kita bisa ada dalam satu portal yang bisa mengcover semuanya ya. Kalau sekarang kalau di Google itu ada OneCert ya, semua buku-buku yang ada di perpustakaan mana misalnya di seluruh Indonesia. Nah, itu sudah diinformasikan, digabung jadi dalam satu yang OneCert itu ya. Jadi kita bisa lihatnya dari sana ya. Nah, itu ya. Jadi ada dibagi dua ya. Dibagi dua, nanti ada yang dinamis, kemudian ada yang statis. Nah, kemudian pada tiap tahapan tersebut penggunaan komputer akan sangat bervariasi. Oke ya, kalau kita pasti dalam masuk dalam otomasi kearsipan, komputer adalah sesuatu keniscayaan yang harus ada ya. Kalau tidak ada komputer, nah kita tidak akan bisa ya, tidak bisa melakukan kegiatan otomasi kearsipan itu ya. Nah, kemudian lanjut lagi, kita akan lihat ini secara umum ininya ya, pembuatan dokumen ya. Ini kalau penciptaan, nanti waktu penciptaan ya tinggal dibuat apa aktivitasnya. Ada pembuatan dokumen, ada penyimpanan, kemudian ada mungkin hasilnya ya, di print dan dilayankan kepada pengguna misalnya itu ya. Nah, nanti bisa bisa dilihat secara ini kegiatannya apa nih. Kalau kita lihat proses record kayak kemarin tadi, ada yang dia sebelum jadi arsip, nah, sudah melalui beberapa proses dulu. Oh, dia menulis surat dulu, surat kemudian dijadikan dokumen kemudian difilekan ya, filekan nanti jadi arsip gitu kan. Sudah ada tahapan-tahapannya. Nah, ini yang perlu Bapak sampaikan juga. Ada, kalau melihat di materi ini, ada 4 hal ya, ada 4 hal yang dapat dilakukan berbagai cara di dalam proses. Oke, tadi arsip menggunakan komputer ya. Komputer kita akan jadikan kegiatan otomasi kearsipan misalnya. Nanti ada 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita menggunakan pemaksimalan komputer ya, untuk membantu mekanisme pengawasan kita ya.
pengawasan tentang arsip, kemudian juga bagaimana mulai dari penciptaan sampai pemusnahan ya. Nah, ini ada beberapa hal katanya. Hal dapat dilakukan berbagai cara diantaranya. Oke, mengontrol aktivitas arsip. Yang pertama adalah penyeragaman program aplikasi komputer yang digunakan. Misalnya menggunakan Microsoft, pegawai menggunakan Microsoft Word ya. Ya, berarti pada saat kita membentuk otomasi kearsipan, kemudian kita menggunakan komputer. Nah, kita seragamkan dulu ini program aplikasi yang ada di lembaga itu ya. Oh, ini kita menggunakan Excel misalnya. Oh, ini kita menggunakan Microsoft Word. Oh, kita menggunakan Microsoft Access misalnya kan. Oh, ternyata sudah menggunakan otomasi. Otomasi nanti dipecah lagi, ada otomasi sistem kearsipan dinamis atau SIMARDI ya, atau misalnya sistem SIKD ya, informasi kearsipan dinamis, nah, atau yang lain-lainnya ya, yang digunakan dalam satu lembaga itu. Nah, ini diseragamkan dulu. Apalagi misalnya luar lembaga itu ya, dalam satu lembaga pun setiap sub, oh berarti ini setiap ngetik kita harus pakai Microsoft Word deh biar sama, atau Microsoft Excel saja, nanti bisa di-convert ke program-program lain misalnya kan. Nah, itu yang pertama adalah keseragaman dulu ya, keseragaman dari program aplikasinya. Kalau misalnya sudah seragam ya sama ya. Kalau kita misalnya sudah membuat otomasi, katakannya sudah otomasi, sudah menggunakan Excel. Nah, kita mau digunakan pakai Word kesulitan ya. Tapi di era sekarang kemungkinan sudah ini ya, sudah bisa banyak aplikasi yang convert namanya ya. Nah, itu kita kadang-kadang ini dikasih dikasih arsipnya bentuknya PDF gitu kan. Oh, Pak, mau ngetik lagi ternyata tidak bisa gitu kan, karena sudah bentuk PDF. Nah, ternyata kalau sekarang sudah bisa bisa di convert namanya. Nah, kalau kita ini aja ya, kita Bapak ini mungkin sering yang sudah menggunakan ya. Ini kalau kita ketik aja di Google itu misalnya convert PDF Word ya, Word to PDF nah kayak gitu aja. Jadi ada orang membuat aplikasi tapi dia, nah ini misalnya kan, I love PDF misalnya gitu ya. Orang membuat aplikasi tapi dia kita tidak download programnya, tapi dia download secara online. Dia buat online ini pdf.com ini ya. Nah, yang lain juga banyak. Nanti kalau kita Pak, file kita JPEG to PDF, atau tadi yang Bapak sampaikan tadi misalnya, Pak, ada orang ngirim ke saya filenya PDF gitu. Akhirnya kan saya nggak bisa merubah gitu. Ya tinggal rubah saja dari PDF ke Word gitu kan, tinggal klik kayak gini. Nah, nanti cari filenya kan, gitu istilahnya ya. Seperti itu ya ininya ya. Tinggal cari filenya, kemudian kita convert. Nah, akhirnya kita sudah jadi ke ini ya, ke bentuk Word. Baru kemudian kita ketik, balikan lagi PDF, baru dikirim. Jadi kita sudah, kalau di era sekarang sudah ini ya, sudah bisa dibantahkan yang ini tadi ya. Pemrograman aplikasi komputer yang digunakan, misalnya ada Word, ada Excel ya. Kalau zaman dulu kita nganggap wah sulit ini ke orang ngasihnya Microsoft Word gitu kan. Kita sudah pakai Excel, bahkan Microsoft Word pun ada Microsoft 2003, 2007, 2010. Nah, itu kesulitannya. Tapi sekarang sudah persoalan-persoalan kecil seperti itu sudah bisa kita atasi ya, karena memang ada sudah ini ya, sudah
banyak program ya, yang sudah di ini ya, yang sudah buat oleh orang, kemudian kita bisa gunakan ya. Nah, oke ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan lihat lagi hal-hal yang pada saat ini mau menggunakan aplikasi ya, komputer ya. Yang kedua adalah penyeragaman format ya. Nah, ini tadi ya. Dengan penyusunan dan penyebaran sebuah template pada program aplikasi untuk setiap pembuatan dokumen dinas. Oke, formatnya harus sama ya, gaya. Kalau dalam jurnal nanti tadi ada gaya selingkungnya, kalau dia dalam buku ada format bukunya seperti apa ya. Kalau dia arsip, arsip ini ada formatnya gitu. Jangankan suratnya ya, penomoran juga ada formatnya. Jadi kalau kita mau menomori arsip, ini yang pertama misalnya nomornya dulu, misalnya surat itu biasa atau misalnya rahasia atau biasanya itu ya, biasa, rahasia, B, strip, nah 70 berarti ini surat biasa nomornya 70 gitu kan. Atau misalnya rahasia kemudian strip, nah strip 7 berarti ini surat rahasia gitu. Baru garis miring nanti lembaganya, misalnya kalau kita desa ya, desa Pandanwangi misalnya, berarti P desa P DPW misalnya gitu kan, DPW, ini desa Pandanwangi misalnya kan, garis miring nanti ini suratnya nomor klasifikasinya, ini masuk dalam surat kepegawaian, berarti KP.01.7 misalnya kan, kepegawaian tentang kesejahteraan ya 7 lah gitu ya. Kemudian garis miring bulannya, baru garis bulan Oktober berarti 10 ya, garis miring tahunnya misalnya kan. Nah itu jadi ada formatnya. Jadi ini kalau penomoran surat seperti ini penomorannya gitu kan. Kalau suratnya bentuknya hanging paragraph misalnya, menggantung ya, garis 1 paragraf 1 2 baris di atas dan bawahnya menggantung semua. Ini paragrafnya normal biasa misalnya kan. Nah itu diseragamkan juga itu dulu ya. Jadi bagaimana aktivitasnya, biasanya dibuat dalam satu standar ya, standar operasional prosedur, SOP-nya seperti bagaimana kalau kita membuat surat misalnya kan. Nah itu disamakan dulu ya, jadi biar nanti waktu pelaksanaan otomasi kearsipan itu sudah bagus ya, sudah normal dan di semua lembaga bisa nerima gitu kan. Baik, selanjutnya kita ada ini penyeragaman format penulisan ya. Kemudian pada lembaga yang jumlah penciptaan dokumennya kecil bisa dilakukan pemusnahan pencetakan draft akhir dokumen. Ya, kalau kita hanya aktivitasnya sedikit ya, kecil, mungkin di Karang Taruna atau misalnya di Posyandu, nah itu ya waktu saat pemusnahan bisa kita hitung ya, aktivitasnya ada berapa kok jumlahnya, kegiatannya sedikit, bahkan kemungkinan tidak harus dimusnahkan juga, masih cukup deh tempatnya gitu ya. Ini data kita tidak terlalu banyak, tapi yang misalnya tadi kita contohkan misalnya kegiatan di bank gitu ya kan, atau di rumah sakit lah gitu ya. Nah di rumah sakit itu pasien datang terus misalnya gitu ya, aktif, pasien setiap saat datang terus. Nah itu kan artinya prosesnya banyak ya, tidak bisa misalnya ini satu hari masih bisa dihitung, kadang-kadang satu hari tidak bisa dihitung lagi, kita ratusan misalnya kan pasien misalnya kan. Tapi kalau kegiatan kayak Karang Taruna, satu hari paling satu, bisa deh bulan ini cuma ada 7 kegiatan misalnya. Atau kegiatan di masjid, kegiatan di masjid hanya hari-hari besar saja gitu yang diarsipkan, kan bisa dihitung ya, dan tidak memakan tempat. Tapi kalau di bank atau di rumah sakit tadi
itu harus pakai ini apa, ya harus ada sistem ini apa, pemrograman, kemudian penyusutan dan yang lain-lainnya ya, sehingga bisa tetap efektif gitu. Itu ya, jadi kalau aktivitas dokumennya kecil bisa dimusnahkan secara draft akhir dokumen ya, karena ya tidak terlalu apa mengganggu ya. Tapi kalau yang sudah banyak tadi ya, mengganggu ya untuk efektivitas kegiatannya. Nah, kemudian yang terakhir ini, pada lembaga yang telah memiliki jaringan komputer lokal ya, local area networking atau LAN ya, bisa dilakukan mekanisme pelaporan elektronik dari pembuatan dokumen secara berpusat. Ya. Jadi kalau kita sudah bentuknya sudah terotomasi ya, pakai komputer lah ya, komputer, kemudian kita sudah menggunakan jaringan. Jaringan nanti ada yang jaringan dengan website ya, ada juga jaringan dengan lokal ya, local area networking tadi ya. Jadi komputer satu, kemudian kita jaringkan dengan, atau kita koneksikan dengan komputer yang satunya. Jadi kalau dua, biasanya kalau di laptop itu ya, atau di laptop atau di komputer ada jaringan ini ya, soket untuk LAN-nya gitu ya. Jadi ada colokan untuk LAN-nya itu. Nah, kalau dia dua komputer, ya sudah tinggal satu komputer dengan satu komputer lain sudah jadi ya, kita bisa koneksikan. Tapi kalau dia lebih dari satu, ya maka harus pakai hub namanya ya. Jadi ada bentuk kayak kabel penyambung, ada yang 4, 8, 12, 16 apa ya, 32, nah terus sampai banyak nanti kalau ternyata jumlahnya 60 Pak, ya udah beli yang 32 soketnya, 32, nanti yang ini gabung sini, yang ini tuh gabung-gabung ke komputer yang lain gitu kan. Nah itu kalau kita jaringannya masih lokal, jadi pakai komputer, pakai kabel ya. Sama seperti telepon ya, telepon kita zaman dulu, bahkan sekarang juga masih ada ya, yang telepon rumah itu kan pakai pakai kabel ya. Nah itu berarti masih local area networking. Nah kalau sekarang sudah handphone ya, kadang-kadang malah lebih murah pakai handphone ya, beli yang paket nelpon, paket data gabung ya, daripada yang telepon rumah ya. Tapi kalau zaman dulu ya telepon rumah itu yang paling ini ya, yang istilahnya yang mewah lah ya waktu itu ya, karena kita belum ada ini apa seperti sekarang. Nah, kemudian selanjutnya habis ya, ini berarti ada 4 hal yang dapat lo dengan berbagai cara, yang diantaranya ini ya, ada menyeragamkan program, menyeragamkan format, kemudian bagaimana kalau lembaganya ya, lembaga yang kecil misalnya ya, kemudian ada ini kalau jaringannya apa sudah lokal, apa sudah interlokal ya, yang jaringan sudah menggunakan WiFi ya, WAN gitu. Kalau itu kan LAN, wireless area networking ya, menggunakan WAN. Baik, itu terkait dengan bentuk ya, bentuk dari otomasi, bentuk dari konsep otomasi yang masih bentuk kearsipannya, penerapan kearsipannya ya. Nah ini kalau tadi dikembangkan lagi ya, kearsipan yang dinamis tadi ya, ini dinamis adalah tahapan pengelolaan penciptaan, ini sudah tadi ya. Oke, kemudian kalau dia statis, nah statis tadi ya, statis tadi ada, ini kita bisa lihat dari, kalau mau bisa lihat di ruang baca ya, ruang baca ini arsip yang statis ya, kita akan coba lihat ini ya. Nah, kearsipan statis ya, jadi pengelolaan arsip statis tadi ini sudah penyerahan dari arsip dinamis kan. Dinamisnya tadi sudah dicipta, kemudian sudah digunakan ya, sudah
gunakan, kemudian sudah aktif, inaktif, kemudian disusutkan, sudah disusutkan, sudah di mana yang memiliki nilai guna, mana yang tidak, kemudian yang tidak dimusnahkan, yang sudah memiliki nilai guna kita kirim ke arsip statis. Nah, apa saja yang dilakukan di arsip statis? Yang pertama, mengakuisisi ya. Ini kita bisa lihat mengakuisisi itu ini bisa di ini ya. Oke. Ini arsip statisnya, kita lihat mengakuisisi itu. Nih, kegiatan mengakuisisi adalah pada saat penyusunan arsip dinamis telah dilakukan penerapan kearsipan, maka pada saat akuisisi diterima ya penerimaan, kemudian penyerahan ya, penyerahan kepada lembaga depo arsip yang berhak. Nah, itu adalah akuisisi ya. Nah, ini dari itu. Kemudian jika demikian terjadi, maka akan sangat memudahkan langkah kegiatan berikut ya. Sebaliknya, jika ternyata penyusutan masih dilakukan secara manual, pada saat penyerahan arsip statis dari lembaga penciptanya hanya disertakan daftar arsipnya yang masih bentuk daftar tabel ya, tercetak. Nah, jika demikian, maka harus dilakukan pembaruan basis data elektronik, kemudian baca pokok dan profil arsip. Oke, jadi di sini kita maknai ketika arsip itu kita serahkan kepada depo arsip, tapi dia masih manual ya, maka diadakan pemutahiran data atau pembuatan basis data dulu supaya bisa dilakukan aktivitasnya di depo arsip yang sudah tidak manual lagi gitu ya. Tapi kalau dia manual kan masih, apalagi yang masih dikirimkan hanya daftar arsipnya saja, tabelnya gitu ya. Berarti kan otomatis kita membuat basis data lagi di arsip pusatnya ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan basis data, sudah menggunakan aplikasi, jadi kan tinggal diserahkan dalam bentuk file ya, atau dalam otomasi, apalagi otomasinya seragam misalnya, itu sudah tidak menyulitkan lagi bagi pihak yang depo arsip itu ya. Tapi kalau dia tidak manual, maka ada pekerjaan baru untuk pegawai kearsipan untuk membuat basis data lagi, menginput data lagi ya. Nah, itu akuisisi ya. Itu bagaimana penerimaan. Nah, kalau menerima barangnya sudah sesuai dengan format yang kita punya, nah itu sudah tidak jadi persoalan lagi. Tapi kalau misalnya formatnya masih berbeda, maka ya harus dilakukan pengolahan lagi basis datanya ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya setelah ini kegiatan ini ya, kegiatan di arsip statis, di lembaga arsip statis. Yang kedua adalah pengolahan. Nah, ini pengolahan ini sama seperti tadi ya, kalau kita tidak sesuai kemudian kita olah. Yang sesuai juga tetap diolah ya, tetap dilakukan penyamaan dengan arsip-arsip yang sudah dikumpulkan ya, atau misalnya disamakan formatnya dengan arsip-arsip dari daerah lain juga. Kalau kita memang di Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini maaf ya Bapak, batuk. Bentar. Ya, itu ya. Jadi pengolahan ya. Jadi kegiatan arsip statis, bentuk kearsipannya satu yang dinamis penciptaan, kemudian penggunaan dan penyusutan. Setelah disusutkan lari ke arsip statis. Nah, di arsip statis itu pertama diakuisisi, kedua diolah lagi ya datanya, kemudian yang ketiga kalau kita lihat di sini ya, diolah
Sudah ya. Lalu kemudian ada dilakukan ini namanya preservasi. Nah, kita sudah diolah, tinggal melakukan preservasi. Kegiatan apa preservasi itu? Ya tadi ya, ada pengawetan, pengawetan, kemudian ada selain pengawetan itu pengamanan gitu kan. Ada misalnya pemeliharaan ya, maintenance-nya seperti apa supaya arsip itu bisa bertahan ya. Kalau kita kasih arsip dalam bentuk zaman dulu micro reader misalnya kan, oh ini arsipnya bentuk klise gitu ya, klise kemudian digulung. Nah itu akhirnya bagaimana preservasinya ya, bagaimana pengawetannya. Oh ternyata harus dipakai di satu ruangan khusus, tapi dia harus dingin gitu ya, AC. Nah kemudian setiap hari gulungannya dipindah ya, kalau tidak dipindah dia akan lengket misalnya, hilang klise-klise data bersejarahnya. Misalnya Arsip Nasional Republik Indonesia tentang perjuangan kemerdekaan misalnya ya. Nanti sudah dibuat, zaman dulu kan belum ada seperti sekarang ya, bisa di scanner dulu. Setiap suratnya dipoto ya, kemudian fotonya dinegatifkan, diklisikan, kemudian disimpan. Sampai sekarang kalau kita ke Arsip Nasional Republik Indonesia itu ada ya, nanti ada kayak video, kayak televisi, kayak komputer lah ya untuk membacanya, micro reader namanya kan. Jadi dia untuk membaca arsip-arsip dalam bentuk klise ya, klise film. Nah itu ya, jadi preservasi ya. Nah ini kalau kita maknai preservasi arsip statis ya, oke, bukan kegiatan yang rumit dan yang itu sering disepelekan. Oh ini saja ya prolognya ya, bahwa preservasi ini kalau tidak dilakukan dianggap disepelekan gitu ya. Ini kan berakibat kalau rusak data kita, rusak arsip kita, nanti kita tidak bisa lagi digunakan ketika dibutuhkan oleh orang lain. Makanya biasanya diadakan kegiatan misalnya kalau arsip ini memang rapuh ya, sudah di laminating misalnya kan. Kemudian kalau dia kotor di bleaching gitu. Ada bahasa dicuci arsipnya. Ini kalau Bapak dulu pernah lagi kunjungan ke bukan di Andri tapi di Perpustakaan Nasional, tapi dia memang ada kegiatan namanya ini tadi ya, preservasi tadi. Jadi kebetulan Bapak lagi diklat perpustakaan waktu itu ya, jadi barang-barang, tapi ada arsip dari daerah Lombok diserahkan ke perpustakaan waktu itu ya. Kemudian ada kegiatan preservasi ya di situ. Jadi arsipnya dicuci, memang benar-benar dicuci ya. Ini arsipnya kena lumpur kan, lalu kemudian dicuci kayak air, tapi memang air khusus ya. Nah itu kalau secara logika, kertas kok bisa dicuci gitu ya, kok tidak rusak gitu ya, malah dicuci dia bagus gitu ya, baru nanti dikeringkan lagi. Nah arsipnya yang tadinya banyak lumpur, banyak warnanya buram ya, warnanya kuning buram, nah itu sudah hilang kadar itunya, jadi putih lagi ya, tulisannya jelas gitu. Nah itu alat-alat teknologi yang ada sekarang ya. Jadi itu biasanya di bagian preservasi itu ada ya. Nah itu ya, jadi preservasi, ada kegiatan namanya preservasi. Kemudian kegiatan berikutnya apa statis itu? Nah ini ada yang keempat ya,
terakhir adalah akses. Ya, ini yang terakhir adalah akses. Ya jelas ya. Akses itu ya penggunaan untuk pengguna ya. Jadi orang butuh digunakan untuk penelitian atau digunakan untuk apa? Untuk kegiatan kegiatan aktivitas penelitian, atau misalnya ada orang membuat buku dan yang lain-lainnya, itu akses dari arsip itu. Misalnya kita mau meneliti bagaimana Palembang waktu tahun 45 sebelum merdeka misalnya, keadaan politik misalnya, kita tinggal bisa cari arsip di sana, kemudian ya berarti kita mengakses arsip itu untuk orang-orang yang membutuhkan ya, untuk masyarakat lah ya, pengguna siapapun ya, akademisi, masyarakat peneliti ya, atau yang lainnya ya, guru, dosen, mahasiswa. Nah itu akses, artinya penggunaan ke masyarakatnya ya, penggunaan ke masyarakatnya. Nah itu ya, itu dua hal yang ada di dalam kearsipan, dalam konsep otomasi kearsipan. Yang pertama adalah bentuk penerapan kearsipannya. Baru nanti kita akan lanjut ke infrastruktur ya. Tapi sebelumnya ini kita dulu ya, ada diskusi ya di learning. Ini juga kita baca minimal 1 lah ya diskusinya. Setelah itu Bapak lanjutkan lagi ke infrastrukturnya. Ini teman yang ketiga. Ini ada diskusi, ada dua ini ya. Oke, ini infrastruktur nanti ya. Ini yang pertama saja. Bagaimana mengatasi ya kegiatan kearsipan rutin sehari-hari yang memiliki banyak problem. Nah, ini mungkin semuanya coba bisa komentar. Bagaimana mengatasi kegiatan kearsipan yang rutin sehari-hari kemudian memiliki banyak persoalan, problem ya. Nanti ini dijawab, kemudian juga coba nanti ditulis di sini ya, di e-learningnya ini, LMS-nya ini, supaya nanti bisa Bapak nilai sebagai keaktifan. Jadi bagaimana mengatasi kegiatan arsip yang rutin di dalam lembaga ya, apa yang harus dilakukan supaya tetap efektif dan efisien ya. Nih, silakan. Mungkin dari siapa dulu nih yang ada yang ini ya. Tidak apa-apa deh, dari Siti Wardah dulu aja ya. Siti Wardah, silakan Siti Wardah. Halo? Atau siapa nih? Saya yang ya, Siti Wardah ya. Iya, Pak. Jadi gini, kita ada diskusi bagaimana mengatasi persoalan di dalam satu organisasi tentang kearsipan yang rutin sehari-hari tapi banyak masalah gitu, banyak problemnya, apa yang harus dilakukan oleh kita. Misalnya andaikan kita kerja di satu lembaga organisasi, nah kira-kira apa yang harus dilakukan, hal-hal apa saja. Ini umum saja ya, saya pikir tinggal cari saja, tinggal apa saja yang harus dilakukan. Silakan. Ini Pak, kalau saya tempat kerja saya, Ya, nggak apa-apa. Kamera nggak aktif ya? jadi Oh, mati-mati ya Pak? kalau di tempat saya Pak, biasanya kan kalau misalnya baru menghadapi sebuah masalah,
Hmm. Kami mengadakan rapat Pak untuk mendiskusikan. Kayak kemarin kami punya konflik masyarakat sekitar Mm-mm. karena bangunan. Mm-mm. Jadi kami memanggil masyarakat Mm-mm. dari pihak desa Mm-mm. dan mengadakan rembukan Pak gimana solusi terbaik. Ya. Gitu. Kalau berdiskusi kayak gitu kan masalahnya sudah jelas. Oh, ternyata Ya. memang nggak bisa dirubah, pembangunan ini memang harus tetap jalan sesuai. Ya. Jadi pihak itu Ya. Siti Wardah di apa? Di mana tugasnya? Di bagian di lembaga apa? saya di SD Pak, sekolah Oh iya. dasar. Oh iya. Ya, artinya begitu ada persoalan apapun ya, ini apa? Berarti ada musyawarah ya. Musyawarahkan, mungkin Siap. memanggil pihak-pihak yang ber apa? Karena ini ada karena problem tadi ya. Problem bukan hanya masalah pekerjaan, kemungkinan ada tadi ya masalah pembangunan ataupun perluasan wilayah sekolah, lalu kemudian dipanggil, diadakan rapat, mungkin secara rapat khusus ya, sehingga masalah itu bisa diselesaikan ya dengan mencari jalan tengahnya. Ya, baik, itu dari Siti Wardah ya, terima kasih. Satu lagi dari yang Putra kalau bisa nih, dari siapa lagi nih, tinggal Wahyu Adimas ya. Wahyu Adimas ada lagi tidak? Ini nanti baru kita masuk ke infrastruktur ya. Atau Aman Maulana? Aman Maulana? Wahyu Adimas masih aktif? Oh, Aman Maulana ya. Oke, Aman Maulana. Ya, bisa ini ya, kameranya bisa aktif, apalagi di mana posisi? Oke. Persoalannya begini, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di satu lembaga yang rutin kita sehari-hari, entah di sekolah, entah di desa, entah di apa, untuk menyelesaikan satu masalah itu apa yang harus dilakukan gitu. Silakan. Kami melakukan rapat atau diskusi di Iya. desa, Pak. Iya. Oh, karena di desa ya. Nah, Iya, Pak. kalau seandainya tidak, Kalau nah gimana? Terus? Kalau kemarin bisa, kan ada masalah ya silakan. jamban, Pak ya. Ya, Di desa kami kemarin kekurangan jamban masyarakatnya, terus jadi dianggarkan, Pak ya. Di APBDes untuk dari DD terus dibangunkan, Pak, untuk masyarakat. oh ya, Alhamdulillah terpecahkan misalnya, Pak. terpecahkan ya. Kalau seandainya misalnya tidak menemukan titik temu, biasanya ada nggak pernah misalnya ada persoalan ternyata tidak ada, sudah diundang terus tidak ada titik temu, diajukan lagi atau gimana kalau ada seperti itu? Iya. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Biasanya sudah selesai di pihak desa, sudah selesai ya. Berarti kalau Iya. seandainya tidak selesai, mungkin ke kecamatan ya, dilanjutkan ya. Iya, Pak, ada, Pak, kemarin yang konflik karena ada pembunuh di desa, orang maling itu, Pak ya. Terus dibawa ke polsek, Pak, Iya, artinya karena tidak ada itu. iya, jadi pihak-pihak yang berwenang ya, terutama bagian keamanan ya, polisi dan yang lain-lain. Ya, baik, terima kasih dari Aman Maulana. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya materi kita yang berikutnya terkait dengan infrastruktur ya. Nah, ini infrastruktur juga
bagi yang kerja di desa, pedesaan, di sekolah juga di mana ya, di organisasi-organisasi lain pasti sering dengar infrastruktur ya. Di negara juga kita selalu ya, kalau kita ada kampanye dan lain-lain itu kata-kata infrastruktur itu muncul ya. Jadi sudah di awal sudah Bapak sampaikan ya, bahwa infrastruktur itu adalah prasarana ya, prasarana dari entah dari lembaga, entah dari satu organisasi, desa, sekolah dan lain-lainnya, anggap sebagai prasarana. Nah, prasarana sendiri adalah segala sesuatu yang penunjang utama. Berarti kalau ini satu yang primer, yang penting gitu ya, hal-hal yang wajib, yang penting, yang kebutuhannya memang yang paling dibutuhkan, yang utama ya. Jadi kalau di desa tadi ada jalan mungkin ya. Kalau misalnya di sekolah berarti harus ada gedung ruangan ya, ruangan kelas misalnya kan. Nah, itu prasarana ya. Jadi segala sesuatu yang penunjang utama penyelenggaraan suatu proses. Nah, ini prosesnya bisa saja usaha ya. Kalau kita bisnis, usaha, prasarananya apa, peralatannya apa gitu ya. Kemudian juga bisa saja pembangunan ya, infrastruktur desa. Nah, berarti kan membangun jalan, kemudian jembatan ya, kemudian pemukiman warga misalnya, atau balai desa kan, itu yang utama ya. Nanti bisa untuk rapat dan yang lain-lainnya ya. Nah, itu ya. Jadi kemudian juga infrastruktur ini bisa dimaknai sebagai proyeknya. Nah, proyek kalau proyek ini banyak arti ya. Ada, kalau sering kalimat kita dengar ada proyek apa gitu kan. Nah, sebenarnya proyek ini dimaknai sebagai bentuk, kalau di KBBI itu bentuk tidak baku dari proyek. Nah, gitu. Kalau kita lihat di dunia artis ya, proyek itu sering ini proyek sebenarnya ya, proyek ya, kegiatan. Jadi sebenarnya kalau kita maknai sama dengan rencana, sama saja ya, rencana pekerjaan dengan sasaran khusus. Nah, jadi kita sering, ini saya mau ngerjakan proyek gitu ya, proyek pembuatan klip video film misalnya, film pendek misalnya gitu kan, berarti itu proyek ya. Atau kita lagi ada proyek pembuatan film kolosal misalnya, atau kita membuat proyek melukis gitu ya, melukis. Nah, jadi rencana yang sudah pekerjaan dengan sasarannya sudah khusus, sudah jelas gitu ya. Proyek tadi ya sama saja, proyek pembangunan jalan, berarti sudah jelas, itu sudah secara khusus ya. Nah, tadi kalau umum saja proyek mungkin belum disebutkan, baru kita akan membangun desa. Nah, berarti kan itu masih ini ya, masih rencana ini ya. Tapi kalau bangunan desa, pembuatan jembatan, nah, misalnya 3 jembatan yang ada di desa misalnya kan, itu kan berarti sudah jelas proyeknya ya. Jadi kemudian bisa saja sasaran khusus itu
ada di misalnya pengairan ya, pengairan. Oh, berarti kan sudah jelas kita nanti proyek tentang irigasi misalnya kan, atau misalnya pembangkit tenaga listrik misalnya kan. Nah, itu sudah jelas ya, proyek pembuatan listrik dengan pembangkit tenaga listrik tapi dengan tenaga surya misalnya. Ternyata nanti seluruh warga dikasih lempengan apa yang kena untuk sinar matahari itu, nanti akhirnya semua kalau siang dicas ya, nanti kalau malam digunakan untuk lampu ya. Nah, kalau sekarang juga sudah sepertinya sudah seperti itu ya, ada lampu-lampu jalan itu di atasnya sudah ada pembangkit listrik tenaga suryanya. Nah, itu kalau dijadikan proposal, dijadikan kegiatan, nah itu sudah dianggap sebagai proyek atau proyek ya. Nah, itu ya. Dan dengan saat penyelesaiannya juga sudah tegas ini. Misalnya sudah pembangunan jalan, nanti sudah dibuat itunya ya, ada plang proyeknya itu kan, proyek pembangunan jalan. Nah, kalau di sini sekarang ada pembangunan di kilometer 12 ya, terminal ya, sejauh misalnya 89 kilo gitu kan. Kemudian dengan biaya misalnya 4 miliar misalnya kan. Kemudian dibuat atau dilaksanakan oleh PT Wika misalnya kan, atau yang lainnya ya. Nanti jadi sudah jelas, dan biasanya dia sudah melalui lelang ya. Jadi lelang pembangunan jalan ya. Nanti ada beberapa PT yang ingin membangun jalan ya. Nanti yang menang tender, nah itu yang mengerjakan gitu ya, nanti baru dilakukan proyek itu dikerjakan. Nah, itu ini ya. Jadi proyek makna dari tidak baku dari proyek. Jadi sebenarnya yang benarnya proyek gitu ya, tapi bahasa kita sudah biasa proyek. Sama seperti kita otomasi gitu ya. Sebenarnya yang benarnya automasi gitu ya, karena bentuk tidak baku dari automasi, tapi kita sudah sudah dikenal di masyarakat dengan nama otomasi. Seperti proyeknya juga ya, proyek atau proyek. Itu jadi ini infrastruktur adalah hal yang diperhatikan sebelum melakukan otomasi. Oke, infrastruktur atau yang diartikan sebagai prasarana ya, kemudian segala sesuatu yang menjadi penunjang utama. Kemudian kita maknai tadi sudah banyak ya, ada bisa dianggap sebagai pembangunan, bisa dianggap sebagai proyek, bisa dianggap sebagai proses usaha. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada salah satu juga nih ya, di dalam otomasi kearsipan strukturnya apa saja misalnya yang harus di ini ya. Nah, infrastruktur dalam otomasi kearsipan adalah hal penting yang memperhatikan sebelum memulai penerapan otomasi kearsipan itu sendiri. Ya jelas ya, kita merencanakan, kemudian menjadikan ini proyeknya proyek otomasi gitu kan. Berarti kan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum otomasi itu diadakan. Misalnya satu, sama saja seperti proyek pembangunan jalan tadi, kita undang dulu semua programmer misalnya kan, silahkan paparan otomasi apa, nanti kita lelangkan mau membuat otomasi kearsipan misalnya. Oh ternyata ada dari lembaga mana misalnya komputer ini membuat otomasi arsipnya seperti dia paparkan gitu ya, kedua dipaparkan, ketiga dipaparkan, nanti kita bisa menilai. Nah itu kesiapan memulai sebelum penerapan otomasi ya. Nanti banyak yang dilakukan karena kita anggap tadi sebagai infrastrukturnya itu kan, rencananya atau prasarananya kan. Nah kemudian di sini ada
4 hal ya. Pengembangan otomasi kearsipan suatu lembaga dilandasi dari empat infrastruktur ya, utama ya. Tadi infrastruktur adalah segala sesuatu yang sebelum kita memulai penerapan, kita akan buat dulu apa saja rencana-rencana yang akan dikegiatannya gitu ya, melalui berbagai macam tahapan, lelang program dan lain-lain ya. Ini pilar-pilar apa nih, kearsipan dimulai dari suprastrukturnya ya, sampai proses implementasinya membutuhkan perhatian yang lebih agar otomasi nanti bisa berjalan ya. Ini hasil akhirnya supaya nanti otomasinya sesuai dengan kearsipan yang kita punya gitu, arsip dengan sesuai dengan arsip yang kita ada di lembaga itu. Nah, ada 4 hal infrastruktur yang harus diperhatikan ya. Nah, dalam pengembangan otomasi kearsipan dilandasi dari 4 infrastruktur. Yang pertama di sini ada suprastruktur ya. Berarti kan ini infrastruktur, ada supranya ya. Nah, suprastruktur ini mungkin bisa dimaknai apa ya? Suprastruktur ya. Ya, kalau di suprastruktur kalau di KBBI mungkin bisa tidak ditemukan ya. Bagian dari di sini apa nih? Suprastruktur otomasi kearsipan yang membuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga, leadership. Nah, ini kita bisa maknai dari sini ya, sumber daya manusianya, kemudian human resource-nya, dan pengaturan yang terkait dengan pengembangan otomasi kearsipan. Akan di modul 5 nanti kita bahas ini ya. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari kalimat ini, suprastruktur berarti semua yang terkait dengan di luar dari yang infrastruktur tadi ya. Kalau infrastruktur tadi ada peralatan, sarana prasarananya. Berarti yang kita anggap suprastruktur adalah tadi bagaimana kepemimpinannya, bagaimana aturannya, bagaimana ada 3 tadi ya. Kalau kita lihat ada bagaimana manusianya gitu ya, manusianya, kemudian bagaimana leadership ya, kepemimpinannya ya, dari pemimpinnya ya. Nah, bagaimana kita mengarahkan otomasi itu juga terletak pada pemimpinnya. Jadi suprastruktur adalah semua yang terkait dengan wawasan pengembangan kedepannya ya, dan juga tadi ada aturan. Nah, kemudian ada juga di sini dimaknai sebagai manusianya ya, kepada manusianya. Jadi 1 manusianya, 2 kemudian leadership-nya ya, pimpinannya, leadership-nya. Kemudian yang ketiga ini dimaknai ada peraturan ya, aturan. Jadi ada aturan ya, ada hukumnya ya, hak kepastian hukumnya. Nah, itu masuk dalam suprastruktur. Jadi ini kalau kita maknai, ternyata kita sudah dapat pemahaman baru ya. Selama ini kita artikan tentang infrastruktur ya gitu, infrastruktur prasarananya. Ini lebih kepada sumber daya manusianya ya. Kalau ini sumber daya manusianya, aturannya, dan pemimpinannya, itu berarti suprastruktur kearsipan. Nah, kalau kita pertama misalnya leadership-nya, nah, pemimpin ya. Nah, ini kan pemimpin yang menentukan itu biasanya kendala-kendala yang terjadi, otomasi itu tidak berjalan karena dari mindset pemimpinnya ya. Nanti kalau ada misalnya kita mau buat otomasi Pak, nah ini kalau pemimpinan yang tidak kemungkinan tidak memiliki pandangan yang luas ya, nah ini untuk apa misalnya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia punya pandangan yang luas terkait dengan
apa yang akan terjadi di kedepannya seperti apa, misalnya itu eh, dia akan bagaimana supaya programnya itu bisa dilaksanakan. Nah, jadi ini bagaimana upayanya itu. Ini tergantung dari pimpinannya. Nah, kemudian sumber daya. Nah, jelas ya. Kalau kita mau buat otomasi perpustakaan, nah ini pegawainya seperti apa ya? Bisa ada kemampuan IT-nya seperti apa yang harus dia punya ya? Apakah dia hanya sebagai pengguna saja, atau kan dia sebagai bisa jadikan sebagai administrator ya, atau dia seorang programmer. Nah, kalau kita bicara tadi pemimpinnya, suprastruktur pemimpinnya ya, kita tinggal lihat saja ya orang-orang. Kalau kita pemimpin itu bisa lahir karena ada keturunan, ada karena sosiologis ya, dibentuk dia pendidikannya seperti apa, nanti jiwa-jiwa kepemimpinannya bisa ya, atau juga memang kepemimpinan itu dibentuk dari pengalamannya ya, dia kerja di bidang ini, tahu dari bawah misalnya ya, tahu dia bergerak dari bawah, maka ketika ada untuk kemajuan lembaga pasti dia akan berusaha mati-matian untuk menyelesaikannya ya, menyukseskannya. Tapi kalau tidak, nah itu kita kesulitannya di situ ya. Itu juga menjadi penghalang ya, penghalang otomasi kearsipan tidak akan terjadi kalau misalnya pemimpinnya tidak support ya. Nah, jadi kendala kan. Kemudian yang aturannya. Nah, ini aturannya ya, payung hukumnya. Kadang-kadang kita arsip saja itu bersamaan dengan ilmu perpustakaan ya, payung hukum Undang-Undang Nomor 43 tapi tahunnya 2009 malah di bawah itu ya, perpustakaan juga 43 2007. Nah, kalau dia arsip nih Nomor 43 tahun 2009. Nah, jadi dari situlah aturan hukumnya ya, payung hukumnya, kita punya payung hukum yang diakui oleh pemerintah ya, bahwa kearsipan itu mulai dari pengertiannya, mulai dari ini siapa yang jadi arsiparis itu gajinya berapa, itu sudah ada di undang-undang ya. Nanti ada juknisnya ya, dari undang-undang itu turun ke juknisnya. Mungkin nanti peraturan kepala perpustakaannya, kepala kearsipannya ya, dari Andrinya dan yang lain-lain. Nah, itu ini ya suprastrukturnya. Nah, jadi infrastrukturnya sudah siap, ternyata suprastrukturnya belum siap, manusianya tidak siap, aturannya tidak ada, pimpinannya tidak berpihak kepada kemajuan lembaga. Nah, itu tidak akan terjadi otomasi kearsipan kan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, infrastruktur jaringan yang memuat antara lain. Nah, ini protokol komunikasi, topologi, teknologi, dan keamanan. Nah, ini jadi di luar ini juga ya. Tadi kalau tadi infrastrukturnya misalnya alat-alatnya, komputernya. Kemudian kalau di sini berarti jaringannya ya. Jaringannya itu bagaimana mengkoneksikannya ya? Mengkoneksikannya itu berarti sudah masuk struktur ya. Jadi di luar dari sarana dan prasarana. Tadi kan kita maknai sarana dan prasarana. Misalnya di sini keamanannya seperti apa? Misalnya password dan ID ya, ini password keamanannya juga lisensinya ya, lisensi kalau bahasa kita ada lisensinya. Kalau kita beli komputer, nah itu biasanya kita ada lisensinya ya, ada kode izinnya yang sah gitu kan. Nah, itu juga kalau kita mau membuat otomasi arsip. Nah, di sini jaringannya seperti apa ya, misalnya infrastruktur jaringannya ini kan mengkoneksikannya seperti apa, apakah dia pakai manual ataukah pakai sudah
local area networking ataukah dia sudah wireless area networking ya, LAN atau WAN. Nah, itu berarti infrastruktur jaringan ya. Jaringan masuk di suprastruktur. Manusia, pemimpinnya, kemudian aturannya, ini jaringannya ya. Itu masuk dalam hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita membangun sebuah otomasi ya, pengembangan otomasi kearsipan. Nah, kemudian infrastruktur. Nah, masuk di infrastruktur ya. Infrastruktur informasi kearsipan yang memuat antara lain elemen data, arsip, dinamis, dan statis. Oke. Berarti ini kan sarana dan prasarana ya. Sarana dan prasarana, arsip statis, dan juga arsip dinamis. Artinya kan nanti kalau dia arsip dinamis, ya bagaimana prasarana untuk mencipta surat, untuk mencipta arsip, untuk menggunakan arsip, untuk penyusutannya ya. Nah, baru nanti prasarana apa yang dimiliki oleh satu lembaga itu untuk kegiatan arsip yang statisnya tadi. Bagaimana akuisisi, jadi penerimaan arsip-arsipnya, kemudian bagaimana pengolahan yang memang arsip yang sudah disimpan secara ya. Kemudian bagaimana preservasinya ya, bagaimana pengawetannya, pemeliharaannya. Nah, itu sarana prasarana apa saja yang kita punya, misalnya scannernya punya tidak, misalnya kan. Kemudian aplikasi-aplikasi untuk memfilekan surat-suratnya ada tidak gitu kan, printernya dan yang lain-lain ya, itu masuk dalam infrastruktur ya, termasuk yang gedungnya, bangunan, ruangannya ya, semuanya disiapkan ya. Nanti kalau dia ini servernya ya, kalau kita mau buat otomasi ada nggak servernya gitu kan, dari sarana prasarannya, komputernya, kemudian semuanya yang ada yang bisa menunjang kegiatan otomasi kearsipan. Nah, itu yang terakhir ada infrastruktur aplikasinya ya. Nah, ini infrastruktur aplikasi juga seperti itu ya. Ada yang infrastruktur aplikasi ini pengolahan arsip dinamis dan statisnya. Oke, nanti kita infrastruktur program aplikasinya apa ya, mungkin bisa saja pakai SIKD ya, atau pakai SIMARDI itu ya, sistem informasi kearsipan dinamis itu, atau pakai yang lain ya, yang mungkin pembuatan lokal, karena sekarang sudah banyak ya, tinggal nanti buat nama, misalnya sistem kearsipan kantor misalnya kan. Kadang-kadang kita buat nama-nama yang kalau kita membuat aplikasi itu dengan singkatan-singkatan itu dari tadi ya. Kalau misalnya SKD, sistem informasi kearsipan dinamis misalnya, mungkin saja nanti statisnya seperti apa ya. Ya, baik, itu ya, itu beberapa hal yang terkait dengan bagaimana membangun sebuah otomasi kearsipan. Ada dua hal ya, ada bentuk penerapan otomasinya ya, ada dinamis dan statis. Yang kedua adalah infrastrukturnya ya. Infrastruktur di dalamnya ada suprastrukturnya, kemudian ada infrastruktur yang aplikasinya ya, yang softwarenya mungkin ya, hardwarenya, dan bahkan ke manusianya tadi ya, ke manusianya. Nah, itu kita anggap bahwa ketika ini dilengkapi, maka pengembangan otomasi kearsipan ini akan berjalan ya. Ya, itu ya. Baik, waktu sekitar 7 menit lagi kita coba diskusi lagi nih ya. Yang ini di e-learning ini, di LMS ini. Nah, ini bagaimana peran
infrastruktur dalam pengembangan kearsipan. Nah, ini mungkin ini juga ya. Nanti sebelum kita tutup, sekarang bagaimana peran infrastruktur dalam pengembangan kearsipan? Kalau tadi kan kita mengatasi persoalan-persoalan. Nah, ini infrastruktur kita tadi sudah dimaknai semua yang terkait dengan sarana dan prasarana ya, bahkan tadi ada suprastrukturnya. Nah, ini kita tanyakan, kita diskusikan bagaimana perannya untuk pengembangan otomasi kearsipan. Silakan satu orang saja ya, sebelum Bapak tutup ya, sebelum kita simpulkan. Silakan dari siapa yang mau ya, yang bisa menjawab apa sih sebenarnya peran infrastruktur dari infrastruktur dalam pengembangan otomasi kearsipan. Tadi kan ada sarana, ada juga bahkan suprastrukturnya, ada manusianya, leadershipnya, kemudian aturannya. Nah, semua itu perannya sebagai apa untuk pengembangan otomasi otomasi kearsipan. Silakan ada wakilnya ya. Dari siapa nih? Wahyu Adimas masih ada? Halo? Atau dari Sulastri? Aman Maulana masih ada? Atau dari siapa nih? Risa, Siti Wardah sajalah, Siti Wardah. Apa penutup ya? Silakan Siti Wardah. Halo Siti Wardah, kedengar suara Bapak? Halo? Wahyu Adimas, masih dengar Bapak? Halo, kedengaran suara Bapak ya? Ya, kita masih ada waktu 5 menit ya. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran? Siti Wardah ada? Risa? Aman Maulana ada? Aman Maulana? Ini ya, bagaimana peran infrastruktur dalam pengembangan otomasi kearsipan. Silakan satu orang saja ya. Halo, sebelum kita tutup ya. Sulastri, kedengaran suara Bapak? Iya Pak. Ya, ya mungkin ini Sulastri aja ya, wakil dari teman-temannya. Apa peran dari sarana dan prasarana lah ya untuk pengembangan otomasi ke arsipan? Silakan. Bisa Sulastri? Ya Pak, sebentar. Ya, misalnya alat-alat itu komputer, kemudian apalagi ya, komputernya, aplikasinya itu perannya sebagai apa untuk pengembangan otomasi gitu. Atau yang lain ya, yang punya pendapat silakan di ini ya, disampaikan. Apa kira-kira Sulastri? Misalnya semua perlengkapan untuk otomasi itu dia berperan sebagai apa dalam pengembangan otomasi kearsipan? Contohnya monitor Pak ya.
menampil monitor kan dari input Pak ya, contoh dari input. Mm-mm. Tidak salah, output Pak. Output ya, ya output. Kemudian, Terus kalau dari inputnya gimana? kalau dari inputnya Pak. Ya, berarti kan perannya untuk menampilkan ya. Nah, itu kan kalau komputer untuk Scanner kan untuk ya untuk menampilkan atau untuk mencetak atau kalau dia ada file di scan gitu ya. Berarti peranan salah satunya dari komputernya. Nah, kalau yang lainnya apa kira-kira? Peran dari pimpinannya gimana? CPU Pak. Oh, itu yang komputer ya. Komputer oke. CPU untuk prosesnya katakanlah. Nah, sekarang kalau dari yang infrastruktur lainnya misalnya di situ ada peran dari pimpinan. Pimpinan berperan sebagai apa kalau untuk pengembangan otomasi? Kira-kira pimpinan. Halo, Sulastri. Ya Pak. Kalau di lembaga misalnya kita mau membangun otomasi, di situ ada kalimat peran dari leadership ya atau pimpinannya. Nah, ini berperan sebagai apa dia? Contohnya CPU kan itu peran utama Pak ya. Memproses Pak. Ya, oke. Kalau yang dari komputer tadi sudah anggaplah dari infrastruktur sarana dan prasarana sudah, jadi bisa memproses, bisa mengolah, bisa menampilkan. Oke, kita anggap selesai. Kemudian satu lagi ada namanya peranan dari suprastrukturnya ya, ada manusianya, ada pimpinan. Nah, kalau dari pimpinan untuk membangun perpustakaan itu dia punya peranan apa? Punya punya kegunaan apa untuk untuk terciptanya otomasi itu? Menentukan apa di pimpinan? Halo, Selas. Ya Pak. Kalau atau di kantor, nah kepala kantor itu Oh, dia perannya sebagai apa nih? Memberikan apa? Dia memberikan apa ya? Kan kita, administrasi, hah? keperluan administrasi. Ya, bisa ya. Jadi semua keperluan administrasi akan bisa terpenuhi kalau pimpinannya mengesahkan kan, pimpinannya memberikan izin ya, memberikan izin atau menyetujui ya. Jadi di sini juga peran dari suprastrukturnya juga sangat penting ya untuk bisa terciptanya dari otomasi kearsipan itu. Ya, yang lain sudah ada apa? Ada lagi Siti Wardah mungkin terakhir? Ya, baik ya. Kalau tidak ada, kemungkinan itu ya. Ini sudah hampir sudah jam 3. Jadi mungkin bisa disimpulkan sedikit bahwa penerapan ya konsep dari otomasi kearsipan ini kita bagi menjadi dua ya. Satu ada namanya bentuk dari otomasi kearsipannya. Nanti kita akan cek dulu apakah kegiatan arsip dinamisnya, arsip statisnya, kemudian pembangunan ini pembuatan otomasi ini akan terlaksana ketika infrastrukturnya terpenuhi ya, baik infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana, kemudian juga ada suprastruktur terlepas dari sarana dan prasarana, artinya ada manusianya, ada leadershipnya, kemudian ada juga dari sistem aplikasi jaringannya dan yang lain-lainnya.
Oke, itu ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami lagi dari modul yang sudah ada. Itu saja untuk tuib kita yang ketiga ini. Kita sama-sama akhiri dengan baca hamdalah ya. 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 Baik, itu saja ya Bapak akhiri, wabillahi taufiq